hanya saja tidak juga terlalu berguna untuk penyusunan karya tulis ilmiah. Tapi untuk pekerjaan sebenarnya sangat dibutuhkan. Untuk pekerjaan ya nanti kita belajar lagi lah di tutorial YouTube bagaimana caranya untuk menentukan, menghitung. Yang penting kalian sudah tahu bahwa dalam variabel itu ada confounding factor. Nah, hal yang penting juga yang harus kita ketahui yaitu menilai kritis sebuah riset epidemiologi. Jadi sebuah riset itu tidak ada riset yang sempurna. Pasti ada kelemahannya. Nah, fungsi kita untuk menilai kritis sebuah riset epidemiologi bukan cuma untuk mencela hasil dari penelitian orang lain, tapi lebih kepada melihat di mana kelemahannya dan kemudian kita akan memperbaruinya. Maksudnya ketika kita melakukan penelitian lain, kelemahan-kelemahan itu dapat kita hindarkan. Dan keterampilan ini termasuk dari keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang epidemiolog ketika dia melihat suatu hasil riset, dia bisa melakukan telaah kritis. Apakah ini benar? Apakah yang dia lakukan ini sesuai standar? Apakah yang dia lakukan ini dapat kita jadikan sebagai evidence base? Nah, sebenarnya kalian sudah banyak melakukan ini dengan melihat-lihat di mata kuliah seperti epidklinik. Ini sangat penting. Karena apa? Karena evidence-based medicine, ketika kita mau mengambil bukti dari satu penelitian untuk diterapkan kepada pengobatan manusia, untuk diterapkan kepada kelangsungan hidup manusia, itu tidak bisa sembarangan. Makanya penting untuk dilakukan penilaian kritis terhadap riset epidemiologi. Nah, bagaimana yang harus kita ketahui di awal itu bagaimana membaca sebuah artikel riset. Jadi ketika kita membaca, kita harus mengetahui dulu ini jenisnya apa, jenis riset paper yang kita baca ini jenisnya apa, apakah dia systematic review atau research article atau malah cuma surat kepada editor. Hati-hati ya memilih. Research article selalu ada tulisan research article di atas. Jadi di jurnal manapun itu, di situ dijelaskan bahwa jurnal ini memang murni dihasilkan dari riset. Nah, bagaimana membacanya? Tentu orang harus tahu dulu apa-apa yang ada di dalam apa-apa yang ada di dalam wajib ada di dalam satu riset. Kalau tidak ada ya itu bukan termasuk research article, mungkin cuma surat kepada editor atau cuma review seperti ini. Jadi kalau yang saya contohkan ini research article, ada abstraknya, ada pendahuluannya, introduction-nya, bagian-bagian dari introduction ada latar belakangnya, ada metodenya, ada hasilnya. Nah, orang akan lihat satu-satu bagaimana struktur umum sebuah artikel riset. Nah, artikel riset yang baik itu pasti ada judulnya. Kemudian diikuti dengan abstrak, ya. Kalau di sini dikasih warna apa? Stabilo hijau. Kemudian ada pendahuluannya. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang dan ringkasan literatur yang sudah kita buat menjadi satu batang tubuh yang bisa kita jadikan rujukan dalam penelitian tersebut atau di dalam artikel tersebut. Kemudian konteks organisasinya bagaimana mereka membuat setting dari penelitian ini bagaimana, metodologinya bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa, diskusinya bagaimana, kesimpulannya, temuannya bagaimana. Itu semua ada di dalam satu artikel. Masih bisa dengar kita bersuara? Halo? Masih benar. Oke. Cepat saja karena ini sudah sering kalian lihat. Kalau judul ya hati-hati dengan pemilihan judul. Kalau kita tidak menguasai kata kunci dalam searching,
kita kadang-kadang akan mendapatkan yang judulnya lain, isinya lain. Jadi kata kunci itu penting. Nah, apa yang ada di judul seperti ini tidak selalu mengindikasikan isi dari artikel itu. Tidak semua judul itu menggambarkan apa yang ada di dalam satu artikel. Nah, jangan menilai artikel cuma dari judulnya saja. Kadang judulnya wah, tapi hasilnya jelek. Ada yang judulnya menakutkan, tidak bagus, tapi isinya bagus. Jadi jangan terpaku terhadap judul kalau kita mau mengangkat sesuatu. Kemudian abstrak. Nah, ini dia. Abstrak ini cuma gambaran. Namanya juga abstrak. Tidak real, tidak apa? Pokoknya kabur lah kalau abstrak itu. Jadi dia tidak menjelaskan semuanya secara utuh, tapi hanya menggambarkan apa yang dia tulis di dalamnya. Ini juga tidak menggambarkan isinya. Yang wajib ada di dalam sebuah abstrak itu adalah ringkasan dari pertanyaan penelitian. Kemudian metode kunci yang digunakan seperti apa. Hasil dan kesimpulan. Jadi kalau di yang saya contohkan ini ada abstrak, dia ada general background-nya seperti apa, keadaan umumnya, apa yang mereka tampilkan, apa yang ingin mereka buat, gap-nya di mana yang belum diteliti. Nah, kemudian hasil, penjelasan hasil, diskusi sedikit, dan kemudian implikasinya, apa kesimpulan dan sarannya. Ketika kita simpulkan, ada saran yang kita buat di situ. Itu abstrak. Nah, kemudian kalau di pendahuluan, harus berisi tentang ini, PICOP. Jadi population, intervention, comparison, outcome, konteks. Jadi populasinya siapa? Siapa yang kita teliti? Subjeknya siapa? Apa yang kita berikan? Adakah intervensi di sana atau tidak? Bagaimana kita melakukan intervensi? Adakah perbandingan di sana? Dibandingkan dengan apa? Dengan siapa? Hasilnya, apa yang ingin kita capai? Apa yang perlu ditingkatkan dari ini? Kemudian ada konteks yang terakhir. Settingnya bagaimana? Keadaan di dalam organisasi bagaimana? Keadaan saat ini seperti apa? Itu semua ada di dalam konteks. Nah, kalau kita bisa membuat satu pendahuluan yang baik seperti ini, maka kita tidak akan lagi menemui apa yang mereka sampaikan dengan tidak ada benang merah. Karena kalau tidak ada benang merah, ya biasanya hal-hal yang di sini ini, di Peacock ini tidak terpenuhi. Kita tidak bisa menjelaskan populasinya, tidak sesuai dengan intervensi, tidak perbandingan yang kita ajukan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya tidak masuk, tidak sesuai, outcome-nya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di awal, kemudian konteksnya juga tidak sesuai. Jadi ketika kita menghasilkan sesuatu, terutama apabila cuma di-copy dari tempat lain, maka hal ini tidak akan terpenuhi. Kenapa ini penting? Karena nanti hasil kalian itu akan dibuat menjadi sebuah artikel. Kalau kalian tidak bisa melakukan telaah terhadap artikel orang lain, kalian juga tidak mampu untuk membuat artikel sendiri. Yang ada hanya summary dari skripsi Anda yang Anda buat menjadi sebuah artikel. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Artikel itu menceritakan kembali apa yang kalian lakukan dari awal sampai akhir dalam sebuah skripsi. Nah, kalau dalam kehidupan nyata ini penting karena kita tidak membuat dalam bentuk skripsi, kita hanya mempublikasikan apa yang kita dapatkan, jalannya bagaimana ya lewat artikel seperti ini. Jadi itu pendahuluan. Kemudian di situ juga ada latar belakang. Jadi ada latar belakang, di situ ada literatur review, ada pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini dalam bentuk batang tubuh pengetahuan yang sudah terbentuk. Jadi sudah disimpulkan, disintesai satu kali, tidak perlu banyak-banyak. Sudah ditentukan satu kali, intinya seperti apa yang saya dapatkan dari literatur selama ini. Nah,
Latar belakang harus membahas tentang konteks, membantu menetapkan alasan kenapa kita melakukan penelitian, menjelaskan mengapa pertanyaan yang diajukan ini relevan. Nah, ini semua harus ada di dalam latar belakang. Oke, setting penelitian. Nah, kalau setting penelitian ini juga harus ada. Contohnya seperti ini. Penelitian yang baru tentang Working Group on Redying Population COVID-19 Vaksin. Nah, di situ dia memaparkan apa saja setting penelitian, agenda settingnya seperti apa, kemudian konteks organisasinya seperti apa yang dia sampaikan di situ. Itu berisi tentang konteks fisik, sosial, atau eksperimental di mana penelitian itu dilakukan. Jadi secara garis besar isinya di mana penelitian itu dilakukan, berapa jumlahnya, karakteristiknya seperti apa. Ini semua untuk menjelaskan sebelum kita memasuki metode penelitian. Kenapa ini penting? Supaya orang bisa melakukan hal serupa di tempat lain. Kalau sesuai dengan setting penelitian. Kebaruan dari penelitian itu juga bisa dilihat dari setting penelitian ini. Kalau ini mereka lakukan di Eropa misalnya, kita bisa melakukannya di Asia. Apakah hasil yang akan didapatkan itu sama? Nah, kemudian metodologi. Harus menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Dalam satu paragraf, itu kebanyakan metodologi tidak panjang. 1-2 paragraf dalam satu penelitian. Nah, ini harus menjelaskan dengan tepat bagaimana penelitian itu dilakukan. Sehingga pembaca bisa mengerti. Sekali baca itu dia tahu bagaimana jalannya. Nah, contohnya di dalam metodologi itu harus berisi tentang karakteristik pemilihan, karakteristik penelitian. Subjeknya seperti apa? Bagaimana kita memilih sampel populasi? Kemudian jumlahnya berapa? Yang menjadi respons berapa? Non-respons itu yang seperti apa? Yang kita tidak mau ambil datanya itu yang seperti apa? Nah, tindakannya apakah tes gambaran atau kuesioner? Apakah dilakukan validasi? Datanya diambil dari mana, ukuran hasilnya diukur dengan apa, prosedurnya seperti apa, desain penelitian yang digunakan apakah kualitatif, kuantitatif, terkontrol atau tidak, itu semua harus tergambar di dalam metodologi. Kemudian hasil. Nah, semua artikel itu sudah pasti ada hasilnya. Ini harus memberitahu pembaca apa yang kita temukan benar-benar dari situ. Hal apa yang fenomenal dalam hasil kita. Hal apa yang tidak biasa dari hasil kita. Itu semua harus dijabarkan di dalam hasil. Semua ukuran yang dipakai untuk hasil itu harus dilaporkan. Dan interval kepercayaan itu harus juga ditaruh di sana. Nah, ada ukuran-ukuran yang khusus, ukuran efek ya, hasil dari perlakuan itu harus disajikan. Nah, kemudian untuk membedakan antara hasil dan diskusi, ada beberapa yang langsung hasil, dia langsung melakukan diskusi. Ada beberapa artikel yang membedakan antara hasil dengan diskusi. Tapi sebenarnya ini memang merupakan sesuatu yang berbeda. Diskusi itu, discuss itu, dia berisi tentang interpretasi hasil. Jadi kalau hasil itu hasil tok, seperti itu. Kalau tabelnya ya penjelasan ringkas tentang tabel itu hasilnya. Nah, kemudian kalau diskusi kita menginterpretasi. Ini loh maksud dari hasilnya. Nah, kaitannya dengan teori bagaimana? Kemudian perbandingan dengan hasil penelitian lain. Apakah penelitian lain juga menghasilkan yang sama atau yang saya dapatkan yang ada di artikel ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan orang lain di tempat lain. Ada juga di situ, di diskusi itu kelemahan, kelebihan dari penelitian ini. Nah, kemudian implikasinya apa? Nanti kalau di masyarakat jadi seperti apa? Sarannya bagaimana? Rekomendasinya bagaimana? Nah, itu semua masuk di dalam diskusi. Kalau kalian juga mau membuat sebuah pembahasan dari skripsi kalian, hasil itu berisi hasil tok. Kemudian diskusi itu berisi tentang hal-hal ini, ya. Tidak lagi mengulang apa yang sudah ada di hasil, tapi menginterpretasikan apa yang
kalian maksudkan, kalian tulis di dalam hasil itu. Yang ada kebanyakan yang kakak-kakak kalian lakukan sekarang, mengulangi apa yang ada di hasil tanpa menjelaskannya. Ya, yang ada harusnya interpretasi. Maksud dari angka ini apa? Nilai P-nya berapa? Maksudnya apa? Itu yang ada di hasilnya. Di pembahasannya maksudnya, di diskusinya. Nah, kita kembali ke critical appraisal secara umum. Jadi tadi itu saya hanya menggambarkan apa-apa yang harusnya terisi di dalam sebuah artikel riset. Dalam hal ini riset epidemiologi. Critical appraisal secara umum itu kalau kita melihat sebuah artikel, jangan biarkan kita terbuai oleh jargon ilmiah. Ini istilah-istilah ilmiah dan penggunaan bahasa yang rumit. Seakan-akan tinggi itu kalau bahasa yang digunakan itu rumit. Nah, artikel yang baik itu yang dapat dibaca oleh semua orang dan dia pahami. Artikel yang bagus itu ditulis dalam bahasa yang sederhana. Semakin tinggi kualitas dari kualitas dari sebuah artikel itu, maka dia bisa dibaca oleh semua orang. Jadi ketika membaca, semua orang awam sekalipun bisa mengerti. Nah, jurnal-jurnal otoritatif, jurnal-jurnal yang tinggi, Natural of Science, American Journal of Public Health, American Journal of Epidemiology, itu kadang juga isinya tidak bagus, walaupun judulnya bagus. Sebaliknya, jurnal-jurnal yang ece-ece, yang kualitas Q sekian, Q4, itu dia belum tentu isinya jelek begitu. Jadi secara umum kita harus fokus pada pertanyaan penelitian. Jangan melihat ke judulnya saja, jangan melihat jenis jurnalnya, tapi lihat pertanyaan penelitian. Apakah pertanyaan penelitian ini memang membuat penasaran? Apakah membutuhkan jawaban? Apakah penelitian yang dia lakukan ini menjawab pertanyaan penelitian? Fokus saja di situ. Jangan khawatir tentang statistik yang ada di dalamnya. Nah, kita harus kritis. Tanyakan pada diri sendiri, apakah yang ada di dalam artikel yang kita baca ini masuk akal atau tidak? Kalau tidak masuk akal, ya untuk apa diteliti gitu. Itu berarti dia cuma suka menulis. Secara cepat, setelah kritis satu jurnal itu, kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah desain penelitian sesuai dengan tujuan yang diharapkan? Sudah sesuaikah ini desain penelitian yang dia tulis di sini dengan tujuan yang telah ditetapkan? Saya rasa sudah dijelaskan di awal bagaimana kita memilih desain penelitian. Nah, ketika kita menguasai desain penelitian itu, maka kita ketika melakukan critical appraisal, kita sudah tahu apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan desain penelitian, apakah cross-seksional, apakah eksperimental, randomized control trial, apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak. Apakah pengukuran yang dilakukan itu valid atau tidak? Apakah alat ukur yang digunakan itu valid atau tidak? Nah, apakah ukuran-ukuran yang dipakai itu sesuai, relevan? Misalnya ukuran untuk mengukur kualitas. Ada tidak bakunya mengukur kualitas itu? Karena kualitas itu ya kualitatif. Tapi kalau kita mau mengukurnya, apakah memang bisa untuk mengukur itu? Misalnya, hal-hal yang sulit diukur. Bahagia, tingkat kebahagiaan. Apakah bahagia itu bisa diukur? Apakah alat ukur itu relevan digunakan? Apakah kenapa banyak dari penelitian kalian yang ditolak? Karena apakah kalian menggunakan alat ukur yang benar? Banyak orang menggunakan kuesioner saja untuk mengukur pola makan. Padahal sudah ada alat ukur terstandar seperti FFQ, seperti food recall, food record yang bisa digunakan untuk mengukur pola makan. Nah, kadang tidak sesuai dengan tujuan. Nah, apakah hasilnya mau populasinya, jenis pengorganisasiannya dapat digeneralisasi, dapat digunakan di penelitian-penelitian yang lain
untuk situasi kita yang ada di sini, apakah bisa atau tidak. Kalau bisa, ya berarti itu berlaku general. Kalau tidak, ya tidak. Hanya di tempat itu saja. Nah, validasi internal. Nah, tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk melihat suatu artikel. Apakah cukup subjek dalam penelitian ini? Misalnya minimal sampel yang harus ada 96. Tapi yang ada di penelitian ini cuma 15. Berarti kan tidak mencukupi jumlah subjek. Tidak cukup. Misalnya judulnya kepada lansia. Tapi yang diambil adalah di bawah 59 tahun. Nah, itu berarti tidak cukup. Apakah menggunakan kelompok kontrol atau tidak? Oh, ini kelompok tunggal, tidak ada kontrol. Jawab. Apakah subjek diambil secara acak? Apakah di artikel itu dia menjelaskan diambil secara acak atau diambil dengan metode tertentu? Apakah ada pretest di situ? Apakah penelitian dimulai sebelum intervensi atau sesudah intervensi? Apakah diambil datanya sebelum satu peristiwa terjadi atau sesudahnya? Kalau hasilnya semua ini ya, berarti validity internal sangat tinggi. Kalau hanya 5 dari pertanyaan ini yang bisa terjawab, ya, itu berarti termasuk tinggi. Kalau dia 4 sampai 3 yang terjawab ya, ya dia terbatas. Kalau cuma 2 rendah. Kalau cuma 1 yang jawaban ya, dia sangat rendah. Nah, apakah pengukurannya dilakukan secara objektif? Itu pertanyaan yang kedua. Selalu tanyakan kepada diri sendiri ketika kita membaca sebuah artikel dan kemudian mau melakukan critical artikel ini, yaitu bagaimana mereka mengukurnya. Bagaimana mereka melakukan pengukuran ini. Ini yang paling penting ketika kita melihat judul yang wah, apakah mereka melakukan pengukuran? Bagaimana mereka mengukurnya? Sudah saya sampaikan tadi, banyak dari kalian yang tahu alat ukur itu hanyalah kuesioner. Apakah kuesioner bisa mengukur hipertensi? Tidak. Alat ukur yang paling baik digunakan untuk mengukur tekanan darah dan hipertensi itu adalah tensimeter. Alat untuk mengukur suhu adalah apa? Yang paling baik? Termometer, bukan tangan. Toh, alat yang paling baik untuk mengukur seorang diabetes mellitus atau tidak ya pemeriksaan laboratorium, ada regennya, bukan berdasarkan pengakuan. Orang yang berhak melakukan pengukuran terhadap hal-hal yang sulit seperti dispepsia atau tidak, itu harus orang-orang yang terstandar untuk mengukurnya. Jangan kita mau teliti tentang dispepsia. Siapa yang tetapkan kalau dispepsia? Siapa yang mau mengukurnya? Ukur sendiri. Tidak kompeten kita itu. Nah, apakah cara dia mengukur dapat diandalkan? Apakah ketika dia mengukur tinggi badan, dia menggunakan timbangan? Itu kan tidak dapat diandalkan. Terutama kita, paling banyak orang membuat kuesioner, dia ambil kuesioner lain, padahal tujuan penelitiannya lain. Itu tidak dapat diandalkan. Hasilnya tidak dapat diandalkan. Ya. Nah, ini tools-tools yang kita bisa pakai untuk melakukan critical appraisal. Critical appraisal tools namanya. Kalau kita mau melihat apakah artikel ini baik atau tidak, kita bisa ambil contoh punyanya Harvard, punyanya Chicago University. Kita ambil punyanya MIT. Banyak di internet. Silakan lihat di link-link ini untuk melihat kuesioner dan checklist. Apakah dia punya ini, apakah dia punya ini, semua ada di sana. Tapi secara umum yang kalian harus tahu yaitu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ketika kita melakukan kritik. Sesuaikan dengan
jenis penelitian yang ada. Kalau dia pertanyaan penilaian standar itu secara umum ya, dia harus ada pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah masalahnya jelas? Apakah masalahnya jelas? Ya, apakah yang dibahas di sini jelas atau tidak? Kalau kabur ya, berarti tidak jelas. Apakah ukuran sampel dibenarkan? Sesuai standar enggak? Ada enggak dasarnya dia menentukan sampel? Desain yang dipakai sudah sesuai dengan tujuan? Valid dan reliable enggak? Ini kevalidan dan keandalan dari alat ukur yang dia gunakan. Apakah metode uji statistik dia jelaskan? Apakah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama penelitian itu dilakukan? Apakah data dasar itu punya penjelasan yang jelas? Adakah pertambahan angka di situ ketika di awal seperti ini? Kemudian adakah pertambahan angka sesudahnya? Kalau itu perlakuan. Apakah ada signifikansi nilai P-nya? Dia sesuai dengan harapan atau tidak? Di bawah 0,01 atau di bawah 0,05 atau tidak nilai P-nya? Apakah maksud dari temuan riset tersebut? Ketika dia bilang temuan dalam riset ini adalah apa maksudnya? Nah, apakah ada efek-efek penting tertentu yang diabaikan? Apakah implikasi penelitian ini terhadap penelitian kita, terhadap keadaan kita saat ini? Apakah ada implikasinya? Kemudian, kalau dia ada kontrol, ini yang juga harus kita tanyakan. Fokus masalahnya di mana? Lokasinya acak antara kelompok case eksperimen dan kelompok kontrol. Jika tidak, adakah bias di situ? Kemudian, apakah kriteria inklusi, eksklusi yang objektif diterapkan di situ? Apakah perbandingan antara kelompok pada awal penelitian dan akhir penelitian itu sama? Atau ada yang DO, drop out. Ketika kita melakukan penelitian, misalnya 3 bulan, di awal 30 sampel, kemudian di akhir hanya 25, karena 5-nya drop out, tidak mengikuti lagi. Apakah ada terjadi seperti itu? Misklasifikasi bias. Jadi, apakah pengukuran yang dilakukan objektif dan valid? Nah, apakah kelompok yang diberikan eksperimen ini dengan kelompok kontrol ini sama atau berbeda? Apakah dilakukan blind, double blind? Sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau tidak, apakah ini bisa menimbulkan bias? Apakah ukuran efek yang digunakan di situ praktis, relevan? Apakah kesimpulan ini dapat diterapkan? Apakah kesimpulan dari hasil risetnya ini bisa kita ambil dan kita terapkan di tempat lain? Apakah kita bisa gunakan? Masuk di akal atau tidak? Kalau studi kohort pertanyaannya fokus masalah tadi. Nah, apakah peserta dalam penelitian ini direkrut dengan cara yang bisa diterima supaya tidak terjadi? Apakah ada bias seleksi di situ? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Apakah memang betul-betul umur yang dia pakai, misalnya lansia, betul-betul dia ambil sampel itu usia lansia? Kalau bayi di bawah 5 tahun, ya betul-betul apakah diikuti kohort dari bayi di bawah 5 tahun. Kemudian, apakah kohort ini mewakili populasi tertentu? Ini harus terjawab. Apakah kelompok kontrol digunakan atau tidak? Apakah satu digunakan atau tidak? Ya, di occupy.
bahasa Inggrisnya. Kemudian, apakah metode pengukuran yang dilakukan itu objektif? Sudah valid? Case dan kontrol sudah sama? Apakah apa ya? Kenapa translatannya jadi mata pelajaran? Subjek. Apakah subjek ini berapa lama subjeknya? Berapa lama tindak lanjut yang dilakukan terhadap subjek ini? Apakah ada confounding factor? Hal-hal yang membingungkan. Apakah ukuran efek yang digunakan itu praktis? Jadi, apakah alat ukur, apakah misalnya kualitas hidup yang mewakili kualitas hidup itu sudah benar-benar relevan digunakan? 4 domain yang mewakili kualitas hidup itu sudah relevan atau tidak? Apakah kesimpulannya bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini kalau kita membuat satu case control, masih dengan pertanyaan yang sama. Fokus masalahnya jelas. Apakah case definisi operasionalnya jelas? Kontrol juga punya definisi yang tepat. Apakah terjadi bias seleksi? Kriteria eksternal, objektif, dan tervalidasi. Misclassification, ada atau tidak? Halo effect. Apakah ada efek silau? Silau, tepek kepala. Memungkinkan. Artinya efek yang bisa mendistraksi. Ada tidak kalau case control? Nanti kalian cari. Halo effect itu seperti apa? Flat slope syndrome itu seperti apa? Nah, bagaimana data ini dikeruk? Apakah data ini dia disesuaikan? Jumlahnya disamakan antara case dan control. Mungkinkah ada confounding factor? Ukuran yang digunakan untuk menggambarkan hasilnya sudah jelas atau tidak? Apakah kesimpulan dapat diterapkan atau tidak? Nah, karena kalian paling banyak melakukan survei, dan ada survei epidemiologi, ada praktek surveillance, kalau kita melihat satu hasil survei yang dipublikasi, kita lihat fokus masalahnya di mana. Ukuran sampelnya sesuai atau tidak. Minimal sampelnya benar atau tidak. Bias seleksi terjadi atau tidak. Sampel representatif dapat diandalkan. Apakah sudah sesuai dengan judul, topik, tujuan kita, sampel yang kita ambil? Pengukuran kuesioner, valid dan reliable. Dilakukan atau tidak? Signifikansi statistik seperti apa? Apakah ada efek yang diabaikan di situ? Apakah ada hal-hal penting yang harusnya ada tapi tidak diperhitungkan? Apakah hasil yang ada itu bisa digeneralisir? Misalnya seperti ini. Penelitian-penelitian yang tidak bisa digeneralisir itu adalah ketika kita melakukan penelitian misalnya kepada mahasiswa IKM. Banyak sekarang saya lihat orang meneliti di mahasiswa IKM. Misalnya dia meneliti tentang kondisi mental mahasiswa IKM saat pandemi ini dengan pembelajaran online. Nah, apakah itu bisa hasilnya misalnya terjadi gangguan mental organik pada mahasiswa semester 7 yang melakukan pembelajaran online? Apakah itu bisa digeneralisir? Oh, berarti semua mahasiswa punya masalah mental. Kalau dia hanya mahasiswa IKM, ya mahasiswa IKM, belum tentu mahasiswa olahraga, belum tentu mahasiswa manajemen, belum tentu mahasiswa di MIPA sama dengan hasilnya dengan kalian. Ya, itu yang maksud dengan apakah hasilnya bisa digeneralisir. Sedangkan kalau penelitiannya kepada seluruh mahasiswa, ya bisa digeneralisir hasilnya. Tapi itu ada penentuannya juga.
Hal-hal ini yang dipakai untuk dipertanyakan ketika kita membaca sebuah artikel. Ya, hal-hal ini yang penting dalam sebuah artikel. Kalau kita sudah bisa mempraktekkan ini, saya sudah pernah melihat kalian mempraktekannya dalam epidemiologi klinik, walaupun masih kalian juga belum mengetahui standarnya, tidak masalah, tapi sudah ada hal-hal yang digunakan untuk mengetahui melakukan kritikal terhadap artikel. Ya, walaupun itu terjadi dalam diskusi. Seharusnya ini di satu orang dia membaca sebuah artikel dan kemudian dia melakukan telaah kritis terhadap apa yang terjadi di dalam apa yang bagaimana, apa, mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, kalau sudah bisa semua itu berarti kalian sudah bisa melakukan critical appraisal. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kemungkinan tinggal 1 kali dan kita akan evaluasi akhir semester. Nanti saya diskusikan dengan dosen yang lain bagaimana kita akan melakukan evaluasi akhir semester. Ada pertanyaan? Tidak, benar. Ya, kalau enggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi. Semoga semua sehat-sehat. Salam kepada orang tua kalian. Selamat siang. Kalau mau bertanya, silakan. Ya. Terima kasih, Sir. Terima kasih ya. Terima kasih. Siang. Siang, Ner.